Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 Alpha Diamond ingin mempresentasikan tugas PPT yang sudah kami kerjakan, yaitu berjudul Sistem Sewa Kos. Lanjut. Berikut ini adalah anggota kelompok kami beserta perannya. Yang pertama ada Scrum Master, yaitu saya sendiri Muhammad sama Farisi. Kemudian ada tim pengembang. Yang pertama ada Muhammad Fadilah, Ahmad Askarido, Rizky Aulia, dan Ade. Lalu ada product owner, Taufik Hidayat, dan terakhir copywriter, Muhammad Nurholis dan Rian Satria. Lanjut, laporan hasil analisis. Yang pertama, masalah keterbatasan informasi akurat dan terpercaya. Harga sewa kos yang tinggi di lokasi strategis. Lokasi kos yang jauh dari kampus atau kantor meningkatkan biaya transportasi. Yang kedua, solusi. Menyediakan katalog kos dengan filter berdasarkan preferensi dan budget. Memberikan informasi akurat dan terpercaya mengenai kos di sekitar lokasi tertentu. Yang terakhir, memudahkan pencarian kos yang sesuai dan efisien. Dengan efisien. Lanjut. Oke, selanjutnya fitur aplikasi yang akan kami kembangkan. Yang pertama ada pencarian spesifik. Yang kedua, tampilan daftar. Tiga, detail properti. Empat, peta lokasi. Lima, ulasan dan rating. Keenam, pesan dan booking. Ketujuh, notifikasi real time. Dan terakhir ada fitur lanjutan. Oke, next. Ada beberapa kebutuhan fungsional dari solusi IT kami. Yang pertama, buat profil dan atur preferensi. Buat profil dan atur preferensi, kegunaannya adalah pengguna dapat membuat akun profil lalu mengatur preferensi lokasi, jarak ideal, dan fasilitas apa saja yang ada di kos tersebut. Yang kedua, cari dan filter kos. Cari dan filter kos ini berguna untuk mencari kos berdasarkan lokasi, fasilitas, dan nama kos yang telah diatur rating. Selain itu juga ada filter budget yang dimana pengguna dapat mencari kos sesuai keuangan dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, daftar rinci kos. Daftar rinci kos ini berguna untuk melihat foto-foto kos seperti room tour, perbandingan harga sewa antara kos satu dan lainnya, dan ada deskripsi lengkap juga yang akan disediakan untuk pengguna agar bisa mendapatkan informasi tentang kos yang ingin ditempati. Yang keempat, pemesanan dan kontak. Di sini pengguna bisa memesan kos secara online melalui aplikasi dan melakukan pembayaran tanpa langsung ke tempat kos tersebut. Selain pemesanan secara online, pengguna juga akan mendapatkan kontak si penyewa kos agar lebih mudah. Yang kelima, ulasan dan peringkat. Di sini pengguna bisa melihat rating dan ulasan apa saja yang mereka ingin sewa. Dan si pengguna ketika sudah menempati kos yang mereka mau, bisa kasih ulasan dan rating juga di aplikasi supaya rating kos yang telah mereka tempati semakin meningkat. Yang keenam, pemberitahuan. Pemberitahuan ini berguna untuk informasi apa saja yang ada di aplikasi. Misalnya ada kos baru yang fasilitasnya lebih bagus dan pemberitahuan konfirmasi ketika kita sedang menyewa kos. Yang terakhir, dukungan pelanggan. Dukungan pelanggan ini disediakan agar si pengguna dapat mengakses dukungan dan bantuan jika mengalami kendala dalam aplikasi pemesanan kos dan terkait kos tersebut. Selanjutnya, Oh ya, sini saya akan menjelaskan use case diagramnya. Yang pertama di sini ada admin. Admin di sini bertugas untuk mengelola aplikasi yang sudah termasuk mengelola periklanan, mengelola laporan, transaksi, dan klien itu sendiri. Yang kedua ada user atau sebagai penghuni, calon penghuni. Di sini dia dapat menerima info-info kosan seperti dan mendapat juga kayak ada dapat diskon, terus juga bisa harus login juga untuk bisa memesan kosan tersebut dan juga bisa mencari untuk memesan durasi kos mau berapa lama si user itu tinggal di kosan tersebut dan melakukan pembayaran
dan juga mendapat sebuah pelayanan yaitu customer service. Dan juga ada owner yang bertugas untuk menawarkan kosan, dan juga ada visitor. Visitor ini hanya dapat menerima info-info dari kos-kosan. Oke, di sini kita akan membahas MOV dari sistem sewa kos ini. Di sini kita ada 4 deskripsi, yaitu better, do more, faster, dan cheaper. Di sini measure-nya pertama dari better, yaitu mempermudah masyarakat perantau mencari kosan terdekat atau kosan terjangkau terhadap budget standar. Dan yang kedua, menawarkan kepada penghuni kosan tentang penawaran khusus atau penurunan harga kos sesuai budget mereka. Dan yang kedua, deskripsinya yaitu do more. Yang pertama yaitu masyarakat perantau memiliki perjanjian sewa terhadap pemilik kos. Dan kedua, memberikan fitur-fitur yang lengkap atau mengelompokkan antara kosan laki-laki, perempuan, serta campuran. Dan yang ketiga, faster. Pertama yaitu memberikan notifikasi instan kepada user tentang diskon kos-kosan. Dan kedua, customer service yang handal serta fast respon untuk 4 user melakukan laporan jika ada keluhan. Dan yang terakhir yaitu cheaper. Pertama dari cheaper ini yaitu atur tentang harga kos-kosan sesuai dengan budget yang disiapkan oleh calon klien atau penghuni kos. Dan kedua, menetapkan rentang harga di antara kurang dari Rp 600.000 hingga 1 juta rupiah. Oke, next. Oke, di sini ada alternatif society (ATI). Nah, di sini tuh yang pertama ada vendor. Nah, kita tuh di sini bisa mengontrak vendor atau admin pengembang perangkat lunak untuk merancang desain aplikasi, mengembangkan dan mengelola seluruh solusi IT dari aplikasi pencarian kos. Nah, yang kedua ada internal team. Nah, di sini tuh kita bisa membuat atau menggunakan tim internal yang udah ada untuk merancang, mengembangkan dan mengelola solusi IT yang sudah kita buat. Nah, serta kita juga bisa melakukan riset pasar terhadap pengguna atau user untuk memahami kebutuhan yang kita kasih itu sesuai ekspektasi mereka apa enggak gitu di aplikasi pencarian kos ini. Ketiga, membeli atau menggunakan aplikasi pencarian kos yang sudah ada dari software host atau penyedia solusi TI lainnya. Lanjut. Nah, di sini ada dokumentasi. Dokumentasi apa yang Anda ketahui, fakta, kemudian apa yang Anda pikir, yang Anda tahu asumsinya apa, kemudian apa yang tidak tahu. Itu pertanyaan yang harus dicari jawaban. Yang pertama itu masyarakat atau mahasiswa rantau membutuhkan informasi lebih mengenai kos-kosan. Itu fakta yang kami ketahui. Kemudian fakta yang kedua, masyarakat rantau sangat membutuhkan tentang kos-kosan yang dekat dengan tempat kerja dan kampus yang murah. Kemudian fakta yang ketiga, fasilitas yang didapat seringkali sudah usang ataupun masih belum diganti sejak penghuni sebelumnya keluar. Kemudian ada asumsi. Asumsi yang pertama, kesulitan mendapatkan informasi yang mudah diakses dan dipercaya mengenai kos-kosan. Karena kurangnya advertising dari pemilik kos-kosan. Yang ketiga, sebagai pemilik kos-kosan harus rutin memberi info ke penghuni kosan agar dibersihkan, ataupun jika ada fasilitas kosan yang sudah rusak agar bisa diganti oleh pemilik kosan. Kemudian pertanyaan yang harus dicari jawabannya. Yang pertama, apakah aplikasi ini dapat dipercaya? Kemudian mungkin advertisingnya hanya di kalangan terdekat saja seperti status WA pribadi. Kemudian apakah selama ini ada kos-kosan yang menerapkan peraturan-peraturan yang seperti itu? Nah, Terima kasih kepada Aska. Selanjutnya adalah penutupan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.